Perkenalkan, nama saya Satria Adioga Dwi Saputra dengan NIM 2218140 dari Prodi Teknik Informatika S1, dan ini adalah proyek sistem informatika saya. Ini ada 6 tabel dari satu database, yaitu pabrik roti. Pertama ada tabel data barang dengan tipe datanya, yaitu pertama ada ID barang berperan sebagai primary key dengan tipe data integer, yaitu tipe data yang menginputkan tipe data yang bernilai angka. Selanjutnya ada nama barang, yaitu bertipe data varchar, yaitu tipe data yang menginputkan nilai huruf A sampai Z. Selanjutnya ada harga jual yang bertipe data integer juga. Ada juga ID stock berperan sebagai foreign key dengan tipe data integer. Ini berelasi dengan ID stock primary key dengan tipe data integer yang ada pada tabel 2. Dan relasi ini adalah relasi one to many. Yang selanjutnya ada tanggal ditambahkan dengan bertipe data date atau tanggal yang dimana penginputannya itu ada tahun, bulan, dengan hari. Pada tabel kedua yaitu ada ID stock sebagai primary key dengan tipe data integer, ada ID barang berperan sebagai foreign key dengan tipe data sebagai integer berelasi dengan ID barang yang berperan sebagai primary key dengan tipe data integer yang ada pada tabel data barang. Relasi tersebut adalah one to many. Pada tabel data stok barang selanjutnya ada jumlah stok dengan bertipe data sebagai integer. Ada juga tanggal pembaruan dengan tipe data date ini. Pada tabel selanjutnya ada data stok produksi. Di tabel ini ada ID produksi sebagai primary key dengan tipe data integer berelasi dengan ID produksi foreign key dengan tipe data int yang berelasi dengan tabel data biaya produksi. Terus yang kedua ada ID stock berperan sebagai foreign key dengan bertipe data integer berelasi dengan ID stock yang ada pada data stok barang tabel kedua. Terus ada ID barang berperan sebagai foreign key bertipe data integer yang berelasi dengan ID barang primary key tipe data integer yang ada pada tabel pertama, yaitu tabel data barang. Relasi tersebut adalah one to many. Ada juga jumlah produksi barang dengan bertipe data ini sebenarnya adalah integer, cuman saya salah menginputkan. Terus ada juga ID karyawan berperan sebagai foreign key dengan tipe data integer. ID karyawan ini berelasi dengan ID karyawan yang ada pada tabel data karyawan. Terus ada ID gudang bertipe data sebagai foreign key dengan tipe data integer berelasi dengan ID gudang yang ada pada data gudang. Selanjutnya ada data gudang juga. Di dalamnya ada ID gudang sebagai primary key dengan tipe data integer berelasi dengan ID gudang yang ada pada data stok produksi yang tadi. Relasi tersebut adalah one to one. Ya, one to one karena hanya menghubungkan satu antara dua field ini saja. Terus yang selanjutnya ada nama gudang dengan tipe data varchar, ada juga lokasi dengan tipe data varchar juga, ada juga kapasitas dengan tipe data integer, ada ID barang sebagai foreign key dengan tipe data integer. Ini relasinya one to many karena dia dari satu field ini terhubung ke semua tabel yang ada pada database ini. Selanjutnya ada data karyawan dan tipe datanya terdiri dari ID karyawan berperan sebagai primary key dengan tipe data integer berelasi dengan ID karyawan yang ada pada data stok produksi. Dengan relasi tersebut ini adalah relasi one to one. Ada juga username, password, dan email dengan tipe data yang sama, yaitu varchar. Ada juga jabatan dan gaji dengan tipe data integer. Pada tabel selanjutnya ada data biaya produksi,
ada ID barang sebagai primary key dengan tipe data integer yang berelasi dengan ID barang yang ada pada tabel pertama, yaitu tabel barang. Relasi ini dinamakan relasi one to many. Ada juga ID produksi berperan sebagai foreign key dengan tipe data integer. Ini berelasi dengan tabel data stok produksi yang ada pada tabel sebelumnya. Ada juga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan total biaya dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Dan ada tanggal rekap juga dengan tipe data date. Sekarang kita buka Laragon. Kita start all. Kita langsung ke database. Di sini kita klik new saja untuk membuat database baru dengan nama pabrik roti dengan NIM saya yaitu 2218140. Langsung kita klik create. Ini ada table name untuk membuat tabel baru, disamakan saja dengan yang sudah dibuat, yaitu ada data barang, dengan number of column atau kolomnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 5. Create. Masukkan fieldnya yaitu ada ID barang dan lain-lain. ID barang, tipe data integer, dan values saya mau 3 dengan null indeksnya primary key. Kita tekan go. Kita juga di sini nama barang dengan tipe varchar. Saya length values-nya saya beri 20. Dan juga harga jual. Nah, tetap integer, terus length values-nya 10. ID stock integer saya kasih 3. Untuk null index kita kasih index karena ini adalah foreign key. Go. Tanggal ditambahkan. Ini date. Ini saya beri 10. Langsung kalau sudah selesai kita klik save. Nah, ini tampilan ketika telah tersimpan pada database pabrik roti saya. Terus kita klik new lagi untuk menambahkan tabel baru, yaitu data stok barang dengan nama terdiri dari ID stock, tipe data integer, saya beri length values 3, dengan full index sebagai primary karena dia berperan sebagai primary key. Terus ada ID barang dengan length values saya beri 3 dan saya beri null index adalah index karena dia berperan sebagai foreign key. Ada juga jumlah stok dengan length values saya beri 10. Terus ada juga tanggal pembaruan.
dengan tipe sebagai date. Untuk mengatur tanggal dengan len value saya beri 10. Sudah, kita beri tabel nama sebagai data stok barang, seperti yang ada pada tabel kedua yang ada pada tabel relasi ini. Terus kita klik save. Nah, ini hasilnya dan sudah ada di bawah database ini. Ini yang tadi data barang dengan struktur seperti ini, dan ini adalah tabel dari data stok barang. Kita tambahkan lagi new untuk menambahkan tabel dengan nama data stok produksi. Data stok produksi dengan isi tabel yaitu 1 2 3 4 5 6 4 tambah 2 6 dengan isinya yaitu ID produksi, saya beri ini nilai values-nya 3 dengan null index sebagai primary key. Terus yang kedua ada ID stock, saya beri nilai values-nya 3 dan ini saya beri index karena dia sebagai foreign key. Terus ada juga ID barang, saya beri 3 juga, dan ini saya beri index sebagai ID barang. Nah, saya beri juga jumlah produk si barang, yaitu produksi barang saya beri itu 10 nilai values. Terus bawahnya ada juga ID karyawan, dengan lens values yaitu 3 dengan null index. Saya beri index ya karena dia juga foreign key juga. Terus saya tambahkan yang terakhir ada ID gudang. Ini saya beri nilai values 3 dan ini saya beri index karena dia juga termasuk dalam foreign key. Kita save untuk menyimpan. Nah, ini adalah hasil dari data stok produksi. Kita tambahkan lagi tabel name dengan nama data gudang. Data gudang. Ada 1 2 3 4 5 6 ditambah 2 go. Field yang pertama yaitu ada ID /gudang, tipenya tetap integer. Terus length-nya kita kasih 3 dan null indexnya kita beri primary key karena dia berperan sebagai primary key. Kedua ada nama gudang, length values-nya 3, lalu ini tetap gak usah dikasih. Selanjutnya ada lokasi. Nah, ini keduanya bertipe data sebagai varchar dengan length values saya beri 50, ini juga 50 juga, ini yang mutik panjang. Dan kapasitas, ada juga kapasitas dengan integer saya beri 5, 10 aja. Terus yang bawahnya ada juga ID barang, integer saya beri length values 3, terus ini saya beri index karena dia dari foreign key dari ID barang. Saya tambahkan juga tanggal, ditambahkan yang bertipe data date, ini saya kasih 20.
Dah, kita save. Ini hasilnya. Ini hasil yang kita buat tadi. Lihat dulu. Terus kita tambahkan lagi new table yang kelima, yaitu data karyawan. Dengan isi dari table yaitu 6 juga. Kita menambahkan 2 lagi. Go, kita isi. Yang pertama ada ID karyawan, atribut data tetap yaitu integer. Terus length values-nya saya beri 3. Null index-nya saya beri primary key karena dia sebagai primary. Terus yang kedua ada username. Terus ada password. Terus ada juga email. Nah, ketiganya ini bertipe data sebagai varchar karena dia menginputkan teks, dan ini saya beri 20 length or values. Nah, 20. Dan di email saya memberi null index sebagai unique karena agar tidak ada yang sama antara email dengan username yang satu dengan yang lainnya, agar tidak ada yang sama. Ada juga jabatan ini. Nah, ini jabatan ini sebenarnya adalah varchar karena untuk menuliskan jabatan itu sendiri yang membutuhkan teks bukan angka. Terus ada juga gaji. Ini baru integer, saya tuliskan di sini adalah 10. Terus kita save dari data karyawan. Lanjut new, kita beri tabel baru yang terakhir, yaitu adalah data biaya produksi. Tabel data biaya produksi. Dengan isi tabel ada 1 2 3 4 5 6. Berarti kita akan menambahkan 2. Kita go. Pertama yaitu file-nya ada ID barang. Tipe data integer, saya beri 3 length or values. Terus null index-nya saya beri saya beri primary key. Kita go. Ada ID produksi. Sebagai foreign key saya beri nilai length or values 3 karena foreign key kita ubah menjadi index. Lalu kita go. Yang ketiga ada biaya bahan baku. Bahan baku saya beri length or value 10 untuk mengisikan digit angkanya. Ada juga biaya tenaga kerja. Saya beri 10 juga. Ada juga total biaya ini baru saya beri 20, takutnya ada lonjakan biaya. Terus ada juga tanggal rekap. Rekap data, yaitu menggunakan tipe data date untuk mengetahui tanggal tersebut. Kalau sudah jadi kita simpan, yaitu save. Dan di sini sudah ada 1 2 3 4 5 6 table data, bukan 6 rukun iman ya. Terus kita ke table masing-masing. Kalau kita ingin memasukkan data, kita klik import insert. Kita masukkan ID barangnya, contohnya 001. Terus nama barangnya roti isi coklat. Harga jualnya 5.000. ID stoknya
221 111. Tanggal ditambahkannya kita menggunakan date, berarti tahun dulu yaitu 2024 bulan. Saya bulan pira yok? 4 berarti dengan 04 dengan tanggal 25. Go. Nah, ini sudah terinput pada tabel data yang kita tambahkan tadi. Terus ada juga tabel data biaya produksi, kita insertkan juga. Ada ID barang. Ini sebentar, kayaknya kurang tadi yang data barang. Kita insertkan lagi 002 sebagai nama barang roti isi nanas. Harga jualnya sama 5.000. Terus ID stoknya 112. Tanggal ditambahkannya sama kemarin. Nah, ada 2 data barang. Pada data biaya produksi kita insertkan ID barang 001 sebagai roti isi coklat dengan ID produksi sebagai 331. Biaya bahan baku ada 5 juta. Dengan biaya tenaga kerja ada 2.500.000 rupiah. Total biaya ada 7.500.000 rupiah. Pada tanggal rekap direkap pada tanggal yang sama yaitu 2024 bulan 4 tanggal 25. Kita inputkan juga dengan ID barang 002 sebagai roti isi nanas, dengan ID produksi sebagai 332, biaya bahan baku 4.500.000, biaya tenaga kerja ada 2 juta, total biaya ada berarti 6.500.000. Dengan tanggal rekap ada pada 2024 bulan 4 tanggal 25. Nah, ini contoh ketika data berhasil kita inputkan pada tabel data biaya produksi. Terus ke data gudang kita insertkan data-data seperti ID gudang. Contohnya ID gudang yang saya pakai itu 441 dengan nama gudang Fajar Bakery, lokasi Jalan Karanglo, Jalan Raya Karanglo nomor 20 misalkan seperti itu, dengan kapasitas 1.500 piece roti dengan ID barang 001 berarti adalah roti coklat yang tadi, dengan tanggal ditambahkannya sama yaitu 2024 bulan 4 tanggal 25. Dengan ID gudang yang kedua yaitu kita pakai 442 sebagai nama gudang, yaitu ID dari gudang dengan nama Cahaya Bakery yang juga berada di lokasi Jalan Raya Karanglo dengan nomor 19, mungkin dempetan ya, dengan kapasitas sama 1.500 juga, 1.500 piece dengan ID barang 002 sebagai roti isi nanas yang tadi, dengan tanggal ditambahkannya tahun 2024 bulan 4 tanggal 25. Kita go untuk menginputkannya dan sudah berhasil. Ada juga data karyawan, kita insertkan para karyawannya. ID karyawan saya pakai 551 dengan username Satria Adioga, dengan password kecil semua Satria Adioga 123, dengan email Satria Adioga
123@gmail.com dengan jabatan sebagai owner, misalkan dengan gaji 25 juta per bulan. Ya pas. Kita inputkan lagi ID karyawannya 552 dengan username sebagai Raka Wahyu dengan password Raka hahaha 123 dengan email Raka Wahyu 456@gmail.com dengan jabatan sebagai manajer dengan gaji sebesar 20 juta 2K per bulan. Kita go, kok error? Oh itu tulang terlalu panjang. Nah, yang terlalu panjang itu kita cut sedikit. Ini 1, 2, 3 aja, Satria ya saja kalau gitu. Dan ini udah, kita go. Masih terlalu long. Row pertama. Kita edit lagi. Data tulang for column email at row 1. Row pertama. Tulang yang ini mungkin. Kita lanjutkan saja ke tabel data stok barang. Kita masukkan data-datanya, ada ID stok ID stok itu tadi yang kita lihat dulu. ID stok ada nilai 2 digit pertama 11. Di stok barang berarti kita insertkan di stoknya 111 untuk roti isi coklat. ID barangnya ini 001. Jumlah stoknya masih 150 piece. Kurang gak sih? 500 piece. Kurang sih. 850 piece dengan tanggal pembaruan tanggal 2000 tahun 2024 bulan 4 tanggal 26. Yang kedua ada ID stok 112 dengan ID barang 002 sebagai roti isi nanas dengan jumlah stok masih 900 piece dengan tanggal pembaruan yaitu tahun 2024 bulan 4 tanggal 26. Kita save, go. Nah, kedua data sudah terinputkan dan ada yang terakhir data stok produksi. Kita insertkan datanya, ada ID produksi. ID produksi tadi ada pada mana? ID produksi. Bentar. ID produksi. 2 digit pertama berangkat 3 ID produksi berarti ini 331. ID stoknya 111, ID barangnya 1001 sebagai roti isi coklat. Jumlah produksi barangnya ada 1000 piece. ID karyawan 551 yang tadi. ID gudang kita pakai 441 berarti yang gudang Fajar Bakery. Untuk yang kedua kita pakai yang ID produksi 332.
ID stoknya kita pakai 112, ID barangnya 002 yang berarti roti isi nanas. Terus jumlah produksi barangnya kita memproduksi 1200 roti isi nanas. Dengan ID karyawan yang mengerjakan adalah si manajer. Dengan ID gudang 442 sebagai gudang Cahaya Bakery. Kita go. Nah, ini sudah ke input ke dalam tabel masing-masing. Terus kita klik database pabrik roti 2218140. Kita klik designer. Terus kita tata ulang tabel relasi yang udah terbuat dari tabel-tabel yang kita buat dari database yang tadi. Pertama ada data barang. Data barang kita akan samakan seperti yang ini. Ada data stok barang, terus ada data stok produksi, ada juga data gudang, terus ada juga data karyawan, dan ada juga data biaya produksi. Nah, terus kita save page dulu dengan nama besar semua nggak apa-apa, pabrik underscore roti, dengan NIM saya 2218140. Go. Lalu kita beri create relationship. Dari pertama yaitu memilih reference key, yaitu berarti primary key dari ID barang ke ID barang selanjutnya yang ada pada tabel kedua, yaitu berperan sebagai foreign key. Nah, ini kalau cascade itu ketika kita mendelete ID barang, data ID barang yang ada pada primary key, maka otomatis pada foreign key akan ikut terhapus. Dan juga yang on update ini juga ketika kita pilih pilihan yang cascade ketika primary key kita hapus, foreign juga ikut terhapus. Untuk set null, ketika primary key data yang ada pada primary key kita hapus, maka yang ada pada foreign key menjadi null atau kosong. Untuk no action, ketika data yang ada pada primary key kita hapus, maka data yang ada pada foreign key akan tidak berubah karena no action. Maka kita pilih yang cascade karena sekalian update. Nah, foreign key relationship has been added. Untuk mengetahuinya kita reload dulu atau refresh. Nah, ini sudah ada. Kita beri ke semua primary key dengan foreign key. Cascade semua aja gak apa-apa. Oke. Spin add relationship oke, berarti sudah. Terus ID stock ke sini dengan cascade relationship has been added. Relationship lagi dari ID produksi ke sini. Oke. Terus dari ID karyawan ke sini. Oke. Terus ID barangnya juga ke sini. Oke. Terus ID gudang ke sini. Oke. Terus ada juga ID barang yang ada di sini. Oke. Yang ini juga ada ID barang yang ada pada tabel ketiga. Nah, ID gudang udah ada. Lalu kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini telah ada seperti garis-garis yang menghubungkan antara primary key dengan foreign key, yang menghubungkan antara semua tabel. Lihat ID karyawan dengan ID karyawan. Cascade, oke. Terus yang lebih add foreign key. Oke,
mungkin ada kesalahan saat saya mendesain tabel dari database saya yang saya buat kali ini. Mungkin kurang lebihnya membuat PHP My Admin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Satria Adioga Dwi Saputra dengan NIM 202181140 undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.